Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari siapa? Hamba Allah ya, ini ya. Jadi ketika kita futur ya, futur itu apa? Futur itu kita eh, merasa jenuh ya, atau ketika kita sudah rajin, kemudian kita menjadi futur, maka kita telah berhenti melakukan suatu kebaikan. Ya, suatu yang sudah kita istiqomah sebelumnya, kita merasa aduh futur gitu, karena kita sudah berhenti melakukan uh, amal-amal soleh yang sebelumnya kita lakukan secara rutin. Nah, sebenarnya kan hati kita ya, futur itu kan di hati ya, jenuh gitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah agar hati kita kembali rajin ya. Karena kadang hatinya udah ini ya, lelah hayati. Lelah hatinya, mungkin sudah banyak sekali aktivitas dan nggak tahu lagi yang mana yang harus diprioritaskan ya, atau mungkin tidak ada lagi aktivitas yang menyibukkan dia sehingga waktunya banyak yang kosong. Nah, ketika waktu banyak yang kosong, maka banyak sekali godaan-godaan untuk meninggalkan amal-amal soleh. Nah, jadi kalau menurut saya, ketika futur itu mungkin setiap manusia ya pasti ada futurnya ya, kecuali para nabi ya, itu iman, itu balik kepada iman ya. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena dosa. Maka kalau sudah futur, maka buatlah amal-amal solih sehingga iman itu naik lagi ya. Dan juga kita selalu memperbanyak doa yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, eh, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya. Dan juga kita berdoa, Allahumma ja'alid dunia fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tanganku ya, bukan di hatiku ya. Jadi memang betul-betul kita pulangkan lagi kefuturan kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa istiqomah kembali dengan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, selain itu juga Rasulullah kan pernah ditanya siapakah orang-orang yang cerdas ya. Orang cerdas adalah orang yang mengingat mati. Ya, banyak mengingat mati. Maksudnya apa? Mungkin di keramaian kita bergaul dengan teman-teman yang solih, maka kita menjadi semangat. Ya, gairah kita ada ya, semangat kita ada. Tapi ketika kita bersendirian, nah disitulah ujiannya. Siapakah kita? Di situ kita akan tahu ketika kita bersendirian. Nah, maka kita ingat kembali untuk apa tujuan kita di dunia ini. Kita kan Allah bilang kita ini bukan diciptakan untuk main-main. Allah ciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Berarti dalam hidup ini kita ada visi dan misi, ada tujuannya. Nah, maka kita kembali lagi bahwasanya hidup ini nanti ada akhirnya. Ya, ada kematian ya. Jadi ditingkatkan lagi ya, sama-sama saya juga selalu mengingat perkara-perkara akhirat ya, bagaimana hidup ini akan berakhir ya, bagaimana husnul khotimah. Jadi tujuan kita per hari itu husnul khotimah itu ya, mendapatkan akhir hidup yang baik. Maka kita berusaha untuk itu. Ya, Allah alam. Adik-adik, jadi tentang dosa ini ya, itu ada hadisnya, memang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dosa itu menghalangi rezeki seseorang. Jadi adik-adik, kalau kita bisa melihat dosa-dosa itu kita akan ketakutan ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dosa itu dia kayak menyelimuti kita. Kalau kita misalnya orang meninggal itu, ketika dia sudah terbuka tabir, dia bisa melihat dosa-dosanya. Dan dia bisa melihat pahala-pahalanya juga ya. Sudah dibuka hijab alam gaibnya sudah dibuka, maka dia bisa menengok, maka dia bisa melihat. Maka orang-orang yang su'ul khatimah melihat dosanya dan matanya terbelalak ketakutan ya. Seperti dikabarkan oleh dalam kitab-kitab ulama, kemudian ketika seseorang itu
husnul khatimah, maka dia melihat amal solihnya sehingga ia meninggal dalam keadaan tersenyum, adik-adik. Jadi apa kaitannya dengan dosa ini? Kalau dosa itu kita nampak, eh, dia itu ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, dosa-dosa besar itulah yang halangi kita dari rezeki. Rezeki itu kan rahmat dan karunia Allah. Nah, rahmat itu ya bagaikan cahaya. Kalau dosa itu bagaikan kegelapan, ya. Jadi cahaya lawan kegelapan, yang menang siapa? Ya, tolak menolak dia ya. Jadinya yang mana yang menang? Kalau menang dosa, maka ya tertundalah rezekinya. Mungkin kalau ada rezeki yang bukan rezeki yang besar-besar, tapi rezeki yang lebih kecil ya, yang bisa sampai kepada kita. Namun memang ada itu dosa-dosa besar yang menghalangi dari rezeki. Misalnya perbuatan zina ya. Itu ada seseorang ya, dia cerita ya, ada seseorang yang dia berzina ya, tapi uh, dia itu sebetulnya sarjana ya. Kalau dia punya pekerjaan, dia itu gajinya bagus, tapi enggak, ini dia jadi supir. Ternyata dia pernah melakukan zina ya, naudzubillah, dengan bos yang perempuan. Walaupun tidak sampai dukhul, mungkin di luar-luar saja zinanya, tidak sampai masuk dalam kemaluan ya, maaf. Kemudian dia masih ada gaji ya, walaupun gajinya pas-pasan, tapi seharusnya kalau dia tidak melakukan itu mungkin gajinya lebih besar lagi. uh, jadi dia itu ya ibarat uh, rezekinya itu terhalang karena perbuatan dosa dia. Kan dosa besar itu berzina ya. Ada juga yang mungkin meninggalkan sholat ya. Kalau kita lihat, dia dia ada pekerjaan tapi uangnya pas-pasan ya, pas-pasan. Misalnya sehari dapat 100.000 gitu, yang habis 90.000, 10.000 tuh yang bisa ditabungnya ya. Padahal seharusnya kalau dia sholat dia bisa dapat 300.000. Jadi ada hubungan juga antara dosa dengan rezeki. Masya Allah, bagus sekali pertanyaan Ukhti Kurata ini. Uh, jadi kan untuk menumbuhkan muraqabatullah itu sebetulnya bukanlah perkara yang sulit ya. Kan kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dengan kita meyakini Allah itu ada, maka kita meyakini bahwa Allah selalu bersama kita. Kan Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Uh, dan dia bersama kalian kemana saja kalian berada itu. Di mana saja kalian berada. Berarti kalau seperti itu, sebetulnya Allah tuh sangat dekat sekali ya. Bahkan kita mau ke antara ruang tamu, itu Allah bisa merasa diawasi Allah. Ya, ke kamar tidur bisa diawasi oleh Allah. Maka tentunya Allah itu sangat dekat sekali ya. Jadi sebetulnya untuk muraqabatullah itu sangat-sangat mudah, adik-adik. Eh, yang penting ketika kita mengenal Allah, kita tahu Allah sebagai pencipta kita, maka kita harus menumbuhkan sikap Allah selalu bersama kita. Ya, Allah selalu bersama kita. Mungkin kalau ibu dan bapak kita tidak bersama kita, ya, mungkin pasangan tidak selalu bersama kita, tapi Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Maka kita uh, sibukkan diri untuk melakukan amal-amal baik sehingga kita tidak sempat berbuat yang buruk-buruk, adik-adik. Dan kemudian yang harus kita jaga adalah hati, karena hati ini adalah tempat cahaya Allah ya. Jadi ketika hati kita bercahaya, kita bisa bermuraqabatullah. Jadi betul-betul kita jaga hati kita ya. Yang pertama adalah kita bersihkan dari akhlak-akhlak tercela. Nah, kemudian ketika dia sudah bersih dari akhlak-akhlak tercela, maka kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang
terpuji dalam hati kita ya. Jadi amalan kita itu ada amal hati, ada amal anggota tubuh. Nah, amal hati ini penyakit-penyakit atau penyakit-penyakit atau kebaikan-kebaikan hati itulah yang memunculkan memunculkan kebaikan bagi jasad kita ya. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Manusia itu diciptakan banyak salah ya, berbuat lalai, tapi bukan berarti kita karena kita tahu kita diciptakan banyak salah dan banyak lalai, bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang yang bisa melakukan kebaikan dengan istiqomah ya. Jadi Allah jadi kan Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang istiqomah ya. Dalam hadis pun Rasulullah berkata, qul amantu billah tsumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu berlakulah lurus. Jadi kita berusaha selalu berlaku lurus karena jalan lurus itulah jalan yang selamat ya. Sementara jalan yang berkelok-kelok, yang bengkok-bengkok akan membuat kita semakin jauh dari jalan yang lurus itu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah ya sebagai orang-orang yang husnul khatimah dan sebagai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan atau orang-orang yang abarar ya, dengan kita membiasakan diri untuk muraqabatullah ya. Wallahu a'lam. Jadi saya pun sebenarnya selalu bermujahadah untuk bisa muraqabatullah ini. Semua kembali kepada taufik dari sisi Allah, maka kita meminta taufik dari sisinya. Taufik itu adalah kemampuan kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan dosa ya Allah.